Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu disabilitas adalah takdir, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah pilihan. Itu beda. Akan tetapi kita juga jangan salah paham bahwa disabilitas ini tidak membunuh kesempatan seseorang bisa hidup bahagia. Jadi orang yang terlahir sempurna, orang yang terlahir cacat, itu sama-sama mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang yang sempurna kayak Pak Tato, kayak Habib Cinta, kayak Pak Afkar, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, intelektualitasnya, dengan pendidikannya, dengan tampan wajah yang ganteng-ganteng ini, kok masih sering menangis? Tetapi orang yang hidupnya kayak bonteng, kayak ketimun, terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, kok bisa tertawa terbahak-bahak? Betul nggak? Orang yang hidupnya di rumah yang mewah, setiap malam dia mengerang kesakitan, tetapi yang hidup di bawah jembatan, berpelukan mesra dengan istrinya dan bisa tertawa terbahak-bahak dan tidurnya lelap. Bahwa persoalan kebahagiaan adalah persoalan yang sifatnya pilihan kita sendiri. Jadi sekalipun dia hidup cacat, tapi karena dia sudah menerima ketentuan itu dengan segala senang hati, maka tidak lagi menjadi penderitaan. Ya sudah, aku terlahir di sini, ya Allah terima kasih aku diberi kesempatan bisa melihat alam dunia ini dengan cacat yang kumiliki, memang keterbatasan, nggak ada masalah, tapi aku bisa hidup, bisa menghirup udara segar, bisa melihat warna-warni merah, hijau, putih, kuning dan sebagainya. Aku bersyukur. Maka sejak engkau menerima apapun keputusan Tuhan pada dirimu, sejak itu engkau telah menghalau segala penderitaan yang melekat pada dirimu itu. Itu saya kira. Orang cacat bisa bahagia enggak? Bisa. Orang gila bisa bahagia enggak? Bisa. Jangan-jangan masih bahagia orang gila daripada Habib Cinta nih. Karena orang gila tidak memikirkan masa depan, tidak pernah mengenang masa lalu. Dia tidak takut pada siapapun, tidak pernah kecewa. Ibunya mati dia nggak sedih, anak mati nggak sedih. Jangan-jangan yang paling bahagia orang gila barangkali. Mungkin nggak? Iya, itulah kira-kira ya. Jadi sangat-sangat relatif sekali persoalannya. Kemudian ada pun tentang pertarungan hak dan batil. Ya, memang ketika kita yang menjadi bahaya mengancam itu bukan adanya hak dan batil yang bertarung di depan kita, bukan. Tetapi bahaya yang paling berbahaya adalah ketika manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya tidak berharap hak menang dan kebatilan dihilangkan. Nggak ada orang melacur, nggak ada orang berjudi, nggak ada orang mabuk, nggak ada orang mencuri, nggak ada orang menipu, nggak ada semuanya orang baik semua. Kalau kebatilan itu ditumpas habis, berarti kehidupan selesai. Demikian juga ketika hak itu ditumpas habis, nggak ada lagi orang benar, juga kehidupan ini akan berakhir. Selagi masih ada pertempuran hak dan batil, berarti kehidupan masih tetap berlangsung. Karena dinamika kehidupan adalah pertempuran yang terus berlangsung selama hidup ini. Mabainal haqqi wal batil. Jadi memang Tuhan sendiri menciptakan malaikat, menciptakan iblis, menciptakan manusia supaya logika konflik itu berjalan di atas bumi ini. Tanpa adanya kebatilan di samping kita, maka tidak mungkin kita akan mendapat penghargaan sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Apalagi kita
Para nabi pun yang diutus oleh Tuhan, yang sebagai makhluk yang terpilih, ya, yang berkualitas, dan disuruh oleh Tuhan sebagai utusan untuk menyampaikan kebenaran, dengan sengaja Allah membuat musuh-musuhnya di sekitarnya, di sekitar para nabi, untuk ngerecokin kanjeng Nabi. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Telah kami jadikan bagi setiap para nabi di sekitarnya musuh-musuhnya, yaitu setan-setan jin dan setan-setan manusia. Ketika para nabi tidak menghadapi musuh-musuh, maka kita tidak akan mengenal siapa dia. Jadi kebesaran kita sangat tergantung kepada sebesar apa tantangan yang kita hadapi.